Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diana and Diana, channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari materi prasyarat untuk trigonometri, yakni ukuran sudut dan teorema Pythagoras. Bagian pertama mengenai ukuran sudut. Ukuran sudut yang kita kenal diantaranya adalah putaran, derajat, dan juga radian. Untuk mempermudah cara mengkonversi di antara ketiga satuan tersebut, perhatikan alur berikut ini. Semua yang mendekati derajat, maka kita gunakan operasi perkalian. Dari putaran ke derajat dikalikan 360 derajat, dari radian ke derajat dikalikan 180 derajat per V. Kebalikannya, dari derajat ke putaran maupun dari derajat ke radian itu menggunakan operasi pembagian dengan derajat ke putaran dibagi 360, derajat ke radian dibagi 180 derajat per V. Atau untuk memudahkan bisa kita kalikan dengan cara menukar pembilang dan penyebut menjadi pi per 180 derajat. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara mengubah putaran ke derajat maupun kebalikannya, derajat ke putaran. Misalkan diberikan pertanyaan dua putaran, berapa derajat? Nah, kita perhatikan dari putaran ke derajat. Jadi yang dilihat itu adalah tanda panah yang berwarna hijau ya, dari putaran ke derajat. Jadi kita gunakan rumus kali 360 derajat. Karena di sini yang dimintanya adalah dua putaran, maka 2 dikalikan 360 derajat sehingga menghasilkan 720 derajat. Contoh yang lain misalnya setengah putaran. Kita kalikan setengah dengan 360 derajat sesuai dengan rumus tadi, maka hasilnya adalah 180 derajat. Satu lagi, misalkan 2/3 putaran berapa derajat? Maka kita tinggal mengalihkan saja 2/3 dikali 360 derajat. Ya, caranya bisa 2 dikalikan 360 kemudian dibagi 3, atau 360 dibagi dengan 3, didapatkan hasil 120, kemudian 2 dikali 120 hasilnya adalah 240 derajat. Sekarang kebalikannya, mengubah derajat ke putaran. Misalkan diberikan pertanyaan 120 derajat itu berapa putaran? Nah, kalau dilihat dari rumusnya, kita tinggal membagi dengan 360 derajat. Sehingga kalau yang dimintanya adalah 120 derajat, maka 120 dibagi 360 derajat ya. Kita tidak usah membagikannya, hanya membandingkannya saja ya, atau menyederhanakan 120 per 360. Didapatlah 1/3, sehingga 120 derajat itu sama dengan 1/3 putaran. Contoh yang lain 1080 derajat. Berapa putaran? Oke, dengan rumus yang sama, kita tinggal membaginya saja dengan 360. 1080 dibagi 360. Dihitung silahkan. Ya, hasilnya adalah 3 putaran. Jadi 1080 derajat sama saja dengan 3 putaran. Contoh berikutnya yaitu 30 derajat. 30 derajat berapa putaran? Rumusnya sama, dibagi dengan 360 derajat. Kita sederhanakan saja, didapatkan 1/12 putaran. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkonversi derajat dan radian. Oke, bagian yang pertama kita akan mengkonversi dari radian ke derajat. Ingat tadi ya, jadi untuk mengubah ke derajat dikalikan. Kalau tadi dari putaran dikali 360, kalau dari radian pengalinya adalah 180 derajat per V. Misalkan diberikan soal V radian berapa derajat, maka nilai V-nya kita kalikan dengan berapa tadi? 180 derajat per V. Ya, sehingga V sama V-nya bisa kita coret ya, yang berarti V dibagi V 1, sehingga hasilnya adalah 180 derajat. Jadi V radian itu sama dengan 180 derajat. Kemudian 1 radian berapa derajat? Kita kalikan saja 1 dikali 180 derajat per V. Karena tidak bisa dibagi dengan V, maka kita dapatkan 180 derajat per V. Jadi kalau ditanyakan 1 radian berapa derajat, maka hasilnya adalah 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Contoh lainnya misalkan setengah V radian berapa derajat? Kita kalikan setengah V dengan 180 derajat per
V. Oke, V dibagi V-nya 1 ya. Kemudian 180 bisa kita bagi dengan 2 sehingga didapatkan 90 derajat. Oke, sekarang kita gunakan operasi kebalikannya, yaitu mengubah derajat ke radian. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau menjauh dari derajat itu kita gunakan operasinya pembagian. Tapi karena pembagian dari pecahan sama saja dengan perkalian dikalikan dengan kebalikan dari pecahan tersebut, artinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi kita bisa menggunakan rumus kali V per 180 derajat. Oke, misalnya sekarang ada pertanyaan 360 derajat berapa putaran? Nah, maka penyelesaiannya 360 bisa kita kalikan dengan V per 180 ya. 360 sama 180 bisa kita bagi ya. Hasilnya adalah 2, sehingga 2 dikalikan V maka didapatkan 2 V radian atau bisa disingkat rad. Kemudian contoh yang lainnya 60 derajat berapa putaran? Nah, ini juga sama. Jadi 60 kita kalikan dengan V per 180 derajat. 60 per 180 bisa dibagi? Kalau nggak bisa dibagi bisa kita sederhanakan ya. Jadi didapatkan 1/3 V radian. Contoh yang lainnya adalah 360 derajat per V. Berarti cara penyelesaiannya adalah 360 derajat per V dikalikan V per 180 derajat. Sehingga kita dapatkan 2 radian ya. Jadi 360-nya dibagi 180 dapat 2, V dibagi V hasilnya 1. Sehingga 2 kali 1 adalah 2 radian. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau yang dimintanya itu mengkonversi di antara putaran dan radian? Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah lihat jalur berikut. Ya, dari putaran, kita ubah dulu ke derajat. Tadi berapa? Dikali 360 ya. Nah, dari derajat, kita lanjutkan dikonversi ke radian dengan cara kali V per 180 derajat. Begitu juga kebalikannya. Jika radian mau diubah ke putaran, maka radiannya kita ubah dulu ke derajat dengan cara, karena mendekati derajat berarti dikalikan ya. Dikali 180 derajat per V, kemudian derajat kita konversi lagi ke putaran dengan cara membagi 360 derajat ya. Jadi rumusnya tetap sama ya. Oke, sebagai contoh misalkan, nah ini ada pertanyaan 1/4 putaran berapa radian. Jadi langkah pertama gimana tadi? Dari putaran kita ubah dulu ke derajat. Berarti kita kalikan 1/4 dikali 360 derajat. Sehingga didapatkan 1 kali 360 dibagi 4 dapat berapa? 90 derajat, betul. Nah, kalau sudah derajat, sekarang kita pindahkan ke radian atau kita konversi ke radian. Lihat garis yang berwarna merah, caranya dengan menggunakan pembagian 180 per V atau kali V per 180. Untuk memudahkan kita gunakan yang kali saja ya. Jadi kita kali V per 180 derajat. Maka didapatkan 90 derajat kali V per 180 bisa kita hitung dengan cara 90-nya kita bagi dengan 180 kan 1/2 ya. Jadi 1/2 V radian. Sebagai contoh yang lainnya, kita akan mencoba dari radian ke putaran. Misalkan ada pertanyaan 1/3 V radian berapa putaran? Dari radian ke putaran. Berarti tadi gimana? Kita ubah dulu ke bentuk derajat ya, dengan cara dikalikan dengan 180 per V. 1/3 V dikali 180 per V ya, sama dengan hasilnya adalah 60 derajat. Caranya gimana? V dibagi dengan V dan 180 dibagi dengan 3, didapatkanlah 60 derajat. Dari derajat barulah sekarang kita ubah ke putaran ya. Dari derajat ke putaran berarti dibagi ya, dibagi 360 derajat. Sehingga 60 dibagi 360 derajat kita sederhanakan didapatkan hasil 1/6 putaran. Mudah ya mengkonversi ukuran sudut, putaran, derajat, dan radian. Bagian berikutnya kita akan mempelajari mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu teori perhitungan yang menyebutkan bahwa kuadrat sisi miring itu akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya pada segitiga siku-siku.
Sehingga patokan utama untuk teorema Pythagoras kita bisa menentukan suatu sisi miring. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu sisi miring khususnya pada segitiga siku-siku? Nah, sisi miring pada segitiga siku-siku merupakan sisi terpanjang, atau untuk memudahkan melihat secara visual bisa juga disebutkan sisi miring ini adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Sebagai contoh, lihat segitiga di samping ini. Di sini diketahui ada segitiga A, B, C, ya. Kemudian ada sudut siku-sikunya di sebelah kiri bawah. Nah, kita lihat di depan sudut siku-siku ini ada sisi yang mana tuh? Oke, ya. Berarti sisi C. Nah, sisi C inilah yang dimaksud dengan sisi miring, ya. Kalau secara geometrisnya bisa kalian ukur sisi C ini pasti sisi yang terpanjang dari di antara A, B, dan C, ya. Tapi secara visual bisa kita lihat dengan cara melihat posisi yang ada di hadapan sudut siku-siku. Misalkan lagi diketahui di sini ada segitiga PQR. Coba sekarang yang mana yang merupakan sisi miring? Oke, ya, yang merupakan sisi miring adalah sisi Q. Betul sekali, karena dia ada di hadapan sudut siku-siku. Yang terakhir, misalnya lihat segitiga yang berwarna hijau atau segitiga KLM. Sekarang mana yang merupakan sisi miring? Oke, sudut siku-sikunya ada di atas, ya. Berarti sisi miringnya yang mana? Tepat di hadapan sudut siku-siku adalah sisi M. Inilah sisi miringnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan teorema Pythagorasnya. Misalkan diketahui segitiga siku-siku A, B, C. Nah, yang C sudah dikasih warna merah, ya, yang berarti dia adalah sisi miring karena ada di hadapan sudut siku-siku. Ingat, ini adalah patokan, ya. Di teorema Pythagoras pun patokannya tetap sama, yaitu sisi miring. Nah, teorinya seperti ini. Jika sisi miring memang ditanyakan, maka persamaan yang kita gunakan adalah C kuadrat, sisi miring kuadrat kan, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Tapi mungkin saja nanti di bentuk soal yang lain bisa saja sisi miringnya diketahui. Nah, bagaimana kalau sisi miringnya diketahui? Maka sisi yang lain bisa kita cari dengan cara mengurangi kuadrat dari sisi miring dikurangi dengan sisi lain yang diketahui ukurannya, ya. Jadi pasti sisi miring yang dikuranginya karena sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Nih contohnya yang nomor 1, misalkan diketahui ada segitiga berukuran 4 dan 3, kemudian satu sisi lagi tidak diketahui ukurannya. Di sana diketahui saja misalnya ukurannya adalah M. Pertanyaannya, tentukan panjang M. Langkah pertama, patokannya kita cari dulu sisi miring. Yang mana sisi miring di sini? Ya, betul sekali. Sisi miringnya adalah M, dan M itu yang ditanyakan. Berarti kita menggunakan rumus yang atas, ya. C kuadrat. Berarti di sini karena ditanyakannya adalah M dan M itu adalah sisi miring, maka untuk menjawabnya M kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain, yaitu 3 kuadrat ditambah P ditambah 4 kuadrat. Sehingga didapatkan M kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Jumlahkan jadi berapa? Iya, betul. M kuadrat sama dengan 25. Ingat, yang diminta adalah M, bukan M kuadrat. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Cara mencari M dari M kuadrat. Maka kita peroleh dengan cara mengakarkan, ya, mengakar kuadratkan dari 25. Berapa kali berapa? Bilangan yang sama, hasilnya menjadi 25. Maka M-nya adalah 5. Ini untuk contoh yang pertama, jika yang ditanyakannya adalah sisi miring. Contoh yang kedua, misalkan diketahui segitiga seperti ini. Ya, langkah pertama sama, ya. Kita tentukan dulu sisi miringnya. Sisi miring di sini yang mana? Iya, sisi miring di sini adalah yang 13. Berarti sisi miringnya sudah diketahui ukurannya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang bawah. Artinya, sisi yang ditanyakan kita kuadratkan sama dengan sisi miring kuadrat, berarti 13 kuadrat, ya, dikurangi dengan sisi yang lain yaitu 5 kuadrat. Sehingga didapatkan P kuadrat adalah 169 dikurangi 25. Kemudian setelah dihitung P kuadrat menghasilkan 144 dan P adalah akar dari 144. Jadi berapa P-nya?
Iya, P-nya adalah 12 karena 12 kali 12 hasilnya 144 ya. Nah, inilah yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke perbandingan trigonometri ya. Selamat mempelajari ukuran sudut dan juga teorema Pythagoras. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.